Shalom, jumpa lagi dalam anugerah dan kasih Tuhan di hari yang baru ini. Kita akan renungkan kembali firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kesempatan lagi kami akan renungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus supaya kami memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 2 Korintus 6 ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Nah, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah tidak dikenal namun terkenal. Ya, tidak dikenal namun terkenal. Nah, 2 Korintus 6, 9 sampai 10. Tidak banyak orang di dunia ini yang mengenal yang namanya Nikola Tesla. Ya, tahun 19 atau 1856 sampai 1943. Jika dibandingkan dengan Thomas Alva Edison, ya, pasti akan jauh lebih banyak orang mengenal Thomas Alva Edison daripada Nikola Tesla. Ya, padahal kalau kita melihat sejarah, keduanya sama-sama ilmuwan yang sangat berkontribusi bagi kehidupan manusia. Nah, jika dibandingkan ilmu dan tingkat pendidikan yang dimiliki, Tesla justru jauh lebih di atas Edison. Ya. Menurut beberapa sumber yang didapat bahwa pendidikan Edison tidak sampai menyelesaikan sekolah dasar. Sedangkan Tesla adalah seorang insinyur di bidang mekanika dan listrik. Lalu apakah hubungan antara Thomas Alva Edison dengan Nikola Tesla? Nah, hubungan di antara mereka berdua adalah penemuan bola lampu yang ditemukan oleh Edison. Ya, dan tentu tidak lepas dari campur tangan Tesla. Nah, jelasnya Tesla lah yang menemukan unsur-unsur atau komponen-komponen listrik yang ada di dalam bola lampu. Nah, sedangkan Thomas Alva Edison yang menemukan cara kerja dari bola lampu tersebut. Sebenarnya mereka berdua sempat bekerja sama dalam mengerjakan penemuan tersebut. Namun sangat disayangkan, Edison mengambil hak paten dari penemuan tersebut. Dan inilah yang menyebabkan Nikola Tesla tidak terlalu dikenal oleh dunia. Yang dikenal adalah Thomas Alva Edison. Nah, ini ibarat seperti ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama kan, ya. Makanya ada namanya telur mata sapi dan telur mata ayam. Ya, tapi terlepaslah itu, tapi hal ini harus juga disadari dan diketahui bahwa banyak orang justru dikenal jasa-jasanya yang besar, namun sesungguhnya ada pribadi yang lain juga di balik sosok orang yang berjasa tersebut yang membuat ia bisa dianggap berjasa. Ya, jika kita melihat dalam kisah Alkitab justru banyak ya, ada gadis Naaman itu juga ya, yang justru jasa tapi tidak terlalu diekspos ya. Tetapi juga dalam kisah tentang Andreas misalnya, yang merupakan salah seorang dari murid Yesus. Nah, peranannya tidak begitu menonjol dibandingkan murid-muridnya yang lain. Tetapi tahukah saudara, dalam Alkitab juga kita melihat bahwa banyak juga yang kita lihat apa yang dialami oleh orang-orang yang ternama seperti Petrus, itu juga tidak lepas dari jasa daripada Andreas. Karena Andreas lah yang membawa Petrus kepada Yesus. Ya, itu. Kemudian Andreas juga yang membawa orang Yunani itu juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Bahkan juga Andreas yang menemukan seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Sehingga terjadilah peristiwa memberi makan 5.000 orang ya. Nah, kemudian siapa lagi? Ada Barnabas. Dia terkesan tidak terkenal dibandingkan dari Paulus. Tapi tahukah saudara bahwa Barnabas juga lah yang membawa dan memanggil Paulus pada waktu dia ditolak kehadirannya di antara umat Tuhan ya. Karena dia dikenal sebagai penganiaya ya. Tetapi Barnabas lah yang mengajak Paulus untuk akhirnya bisa melayani Tuhan. Ya.
Sehingga dia akhirnya menjadi rasul yang terkenal, rasul yang hebat, rasul yang luar biasa. Dan tentu masih banyak kisah-kisah lain. Nah, Bapak Ibu, pesannya adalah bahwa ya dari semua kisah itu, ini mengajarkan kita bahwa tetaplah ya, kita melakukan pekerjaan atau apapun pelayanan kita dengan sebaik mungkin, dengan yang terbaik. Sekalipun mungkin tidak ada orang yang memandangnya, melihatnya, memujinya, tapi lakukanlah. Kolose 3:23, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, bahwa jangan terlalu banyak berharap bahwa apa yang kita lakukan harus dilihat orang banyak. Yang penting adalah bagaimana hasil yang kita kerjakan tersebut itu berdampak, bermanfaat, berfaedah bagi banyak orang. Itu saja. Ya. Karena hidup yang signifikan adalah hidup yang menjadi berkat. Itu yang sudah luar biasa. Yang ketiga adalah jangan pernah memandang kekurangan yang ada dalam dirimu sebagai penghambat atau sebagai penghalang, melainkan sebagai penyemangat. Ya. Kata Paulus, di dalam diri kita justru kita harus bangga. Ketika kelemahan itu ada, maka dikatakan justru kelemahannya dialah yang akhirnya membuat dia menjadi kuat. Bahkan dalam kelemahan justru kuasa Allah nyata dan sempurna bekerja berkarya. Dan satu hal lagi yang menjadi penting dan yang harus kita perhatikan, bahwa yang keempat, ketika kita lakukan sesuatu sekalipun tidak dilihat orang atau tidak dipuji orang, kata firman Tuhan, maka Bapamu yang di sorga, yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Karena itu jangan pernah kecewa, karena semua kita dilihat, diperhatikan Tuhan. Betapa bahagianya saudara puji dan dinilai Tuhan. Ya, daripada Anda dipuji oleh manusia, tapi Tuhan tidak memuji saudara. Karena itu teruslah berbuat baik, teruslah berkarya, dan teruslah berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan teruslah membawa setiap orang menjadi orang yang bermanfaat dan berdampak. Sekalipun Anda tidak dikenal, tapi di hadapan Tuhan Anda terkenal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali lagi menguatkan kami supaya kami belajar dari kisah tentang Nikola Tesla, bahkan juga kisah tentang Andreas, gadis Naaman, dan juga Barnabas, dan juga masih banyak yang lain. Biarlah kami tidak menonjolkan diri kami dan berupaya untuk dipuji, dikenal, tapi biarlah kami melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, supaya orang lain maju, orang lain bertumbuh dan sungguh berbuah-buah dalam karya-karya hidup mereka. Dan biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.